Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bimba, tetap semangat dan terus belajar. Perkenalkan, nama saya Nurul Aulia. Saya akan menjawab tugas di luar kelas di hari yang ke-31. Di hari ke-31 ini tugasnya yaitu menjawab pertanyaan dari Bimba A, I, U, E, O interview yang ketiga. Pertanyaan yang pertama adalah apa prinsip utama dalam proses Bimba A, I, U, E, O interview yang harus dipahami dan diterapkan motivator. Jelaskan dan berikan alasannya ya. Dalam proses Bimba A, I, U, E, O interview, prinsip utama dan prioritas utamanya adalah bermain sambil belajar, di mana prosesnya harus sepenuhnya menyenangkan dan sesuai dengan metode yang diberikan. Dan dalam proses belajarnya tanpa paksaan dan berfokus kepada bermain sambil baca-bacaan. Pertanyaan yang kedua adalah apa prioritas motivator dalam kelas pendekatan? Ya, prioritas motivator dalam kelas pendekatan yaitu agar anak senang dan nyaman dengan motivator sehingga menetapkan komunikasi dua arah antara anak dan motivator. Pertanyaan yang ketiga adalah berapa lama durasi kelas pendekatan dilakukan? Lama durasi kelas pendekatan adalah 5 menit. Pertanyaan yang keempat adalah apa prioritas motivator dalam kelas trial? Ya, prioritas motivator dalam kelas trial adalah motivator melakukan kegiatan bermain sambil belajar kepada anak tanpa batas waktu yang ditentukan sampai anak dan orang tua yakin. Pertanyaan yang kelima adalah berapa lama durasi kelas trial dilakukan? Lama durasi kelas trial adalah 15 menit melalui video call kepada 1 atau 2 murid anak trial. Pertanyaan yang keenam adalah berapa lama orang tua murid dapat mengikuti kelas trial? Ya, lama orang tua murid dapat mengikuti kelas trial yaitu sampai orang tua sudah merasa yakin kepada Bimba A, I, U, E, O sehingga mau menitipkan anaknya di Bimba A, I, U, E, O. Pertanyaan yang keenam adalah apa prioritas motivator dalam kelas lanjutan? Ya, prioritas motivator dalam kelas lanjutan adalah motivator menerapkan teori bandul lebih banyak, lalu menerapkan kegiatan bermain baca-bacaan yang diselingi dengan kegiatan yang menghubungkan dengan afektif, kognitif, dan psikomotorik anak. Pertanyaan yang ke-8 adalah kegiatan apa yang lebih prioritas antara bermain baca-bacaan dengan kegiatan menyelesaikan modul? Jelaskan. Ya, kegiatan yang lebih prioritas adalah bermain baca-bacaan karena untuk menyelesaikan modul anak bisa dilanjutkan setelah bermain sambil belajar tidak berlangsung dengan mengirim foto hasil modul yang sudah dikerjakan oleh anak dan dikirimkan kepada motivator. Pertanyaan yang ke-9 adalah materi apa yang dibaca oleh anak ketika bermain baca-bacaan? Ya, materi yang dibaca anak ketika bermain baca-bacaan adalah materi modul yang sudah dikuasai oleh anak. Pertanyaan yang ke-10 adalah bagaimana cara agar bermain baca-bacaan menyenangkan bagi anak? Ya, caranya yaitu dengan mengajak anak untuk berdialog sehingga anak nyaman dengan motivator dan juga bermain baca-bacaan menjadi menyenangkan. Pertanyaan yang ke-11 adalah bagaimana menyikapi anak yang tidak mau bermain baca-bacaan? Cara menyikapi anak yang tidak mau bermain baca-bacaan bisa dilakukan dengan mengalihkan anak terlebih dahulu dengan menanyakan kesukaan anak tersebut, lalu mengalihkan kembali secara perlahan untuk bermain baca-bacaan.
Sekian tugas di luar kelas saya yang ke-31. Terima kasih, salam Bimba. Tetap semangat dan terus belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.